Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi telekomunikasi ya, internet, handphone dan lain sebagainya, media sosial juga yang sangat begitu masif ya. Apalagi orang Indonesia itu sangat, intens sekali ya penggunaan media sosialnya dan kemarin juga ada pandemi, semakin membuat media sosial itu semakin ramai lah gitu ya. Dan memang profesi influencer ini juga semakin banyak akhirnya kan bermunculan, bahkan di saat pandemi itu semakin banyak lagi yang bermunculan. Jadi memang ini banyak dilirik sama terutama anak-anak muda lah, Gen Z, milenial, sebagai profesi yang menggiurkan gitu kan. Cuma memang kan terkadang ya itu tadi gitu ya, yang banyak ada itu harusnya kan memang yang positif gitu ya, misalkan memarketingkan produk gitu ya, campaign-campaign yang positif gitu ya. Tapi kalau memang politik ini memang nggak bisa dihindari juga gitu ya. Banyak juga memang buzzer-buzzer politik yang memang berseliweran dan mungkin sekarang bertambah banyak nih ya, dan semakin panas seperti tadi Pak Heru bilang ya. Ya sebenarnya sah-sah aja selama yang memang yang dikampanyinkannya itu juga, tidak negatif gitu ya. Dan ini juga menjadi profesi yang cukup menggiurkan memang. Kalau berdasarkan riset memang kalau kita lihat gitu ya, satu kontrak untuk, campaign di buzzer itu mungkin bisa mencapai 50 juta rupiah gitu ya. Ini kan itu di tahun 2021 ya. Mungkin di tahun 2023 atau 2024 bisa lebih, tinggi lagi. Bahkan saya mendengar gitu ya, kasakusuk gitu ya, itu bisa naik 3 kali lipat gitu kan. Ini kan suatu apa ya, profesi atau penghasilan yang sangat menggiurkan gitu ya bagi banyak orang. Jadi mungkin ya sah saja dan memang menggiurkan secara penghasilan selama memang, ya bertanggung jawab juga ya terhadap profesinya gitu. Baik, ini sudah disebut angkanya lumayan besar begitu Ya, ya Mas Ai. ya, Nah, itu tadi kalau dari perspektif, tenaga kerjanya begitu betul. untuk menjadi buzzer untuk apakah ini cuan. Tapi kalau kita lihat katakanlah kalau dari politik begitu dari negara, apakah memang lembaga-lembaga terutama di Indonesia Mhm. memang punya anggaran untuk, menggunakan jasa buzzer ini sendiri? Dan kalau boleh ada gambarannya sebenarnya seberapa besar sih anggaran yang disediakan? Iya, sebenarnya mungkin, belakangan ini memang, pemerintahan ya termasuk juga kementerian-kementerian mungkin sudah mulai, terbuka ya untuk menggunakan jasa influencer untuk, menyampaikan prestasi atau mungkin, kinerja ataupun program-program yang dimiliki oleh kementerian-kementerian ya. Kita ambil contoh mungkin yang paling simpel adalah Kementerian Pariwisata lah gitu ya. Mereka kan banyak, kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan destinasi wisata dan segala macam. Itu kan merupakan, suatu campaign yang harusnya positif gitu dan ya nggak ada salahnya juga gitu kan menggunakan, jasa influencer gitu kan. Walaupun mungkin di awal mereka, tidak memiliki budget khusus terkait buzzer atau influencer ya, tapi kan ini merupakan bagian dari strategi marketing. Mungkin budgetnya bisa diambil dari, budget marketing tersebut ya, Dina. Jadi memang itu, tinggal bagaimana strateginya gitu kan. Ya marketing itu kan bisa pakai banyak saluran ya, bisa banyak Betul. output ya. Dan, buzzer atau influencer ini mungkin bisa jadi salah satu, opsi yang bisa digunakan oleh para kementerian yang ada sekarang gitu ya. Betul, kalau lewat lembaga negara katakanlah lewat budget Iya, komunikasi atau budget keterbukaan komunikasi, publik betul begitu ya. betul. Baik, kita beralih ke Pak Herul, dulu nih. Tadi kita sudah mendengar gambaran kalau di Indonesia kemungkinan besar memang kementerian-kementerian dan juga badan lembaga ini Ya. sudah mulai melek untuk menggunakan jasa buzzer karena memang dampaknya yang besar. Kalau di luar negeri katakanlah Amerika Serikat yang jasa buzzernya cukup terkenal begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang sudah disediakan begitu Pak anggaran untuk menggunakan jasa buzzer? Silakan Pak Heru. Ya tadi seperti disampaikan Mas Ayi ya memang kalau sekarang di perusahaan swasta udah pasti ya karena untuk, model marketingnya kan juga, agak berbeda gitu. Kalau dulu kan mungkin, mayoritas di televisi katakanlah kemudian media cetak gitu ya. Tapi dengan perkembangan, media baru, sekarang semua menggunakan media sosial di mana media sosial juga menggunakan, buzzer gitu ya atau mungkin influencer. So bisa dilihat tuh views-nya. Jadi kalau mungkin, kementerian lembaga itu sendiri gitu ya, itu nggak besar gitu sehingga juga pemerintahan juga sekarang ini juga menggunakan, teman-teman influencer untuk misalnya mempromosikan hal-hal tadi disampaikan Mas Ahaye juga pariwisata, kemudian juga pencapaian keberhasilan atau mungkin ada event-event tertentu ya. Karena biasanya, event-event tertentu juga, ketika misalnya menghadirkan, buzzer influencer juga mereka juga, kemudian bisa, ngambil posisi trending misal di Twitter segala macam gitu. Nah cuman memang kalau buzzer politik ini agak beda gitu ya. Jadi ada sistem model bisnisnya mungkin agak-agak sedikit berbeda, ada yang memang, sistemnya prabayar, ada juga sistemnya pasca bayar gitu ya. Prabayar mungkin operasional segala macam kemudian ditanggung oleh, ya mungkin diakui atau tidak ya atau partai politik atau mungkin pasangan calon gitu ya. Tapi juga ada yang mungkin, oh udah nanti pasca bayar, sehingga nanti ketika perhelatan selesai gitu ya,
yang mungkin ada posisi tertentu yang bisa diduduki influencer atau tim buzzer tersebut gitu ya. Ya ini memang kalau kita lihat kan sekarang juga ya mungkin dengan kasat mata terlihatlah teman-teman yang mungkin ketika di Pilpres 2019 mendukung misalnya Pak Jokowi gitu ya, itu kan juga banyak misalnya duduk di beberapa posisi komisaris di BUMN misalnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Heru. Pak Heru, tadi Anda menyinggung terkait dengan eratnya aktivitas buzzer terhadap kampanye hitam atau black campaign, di mana caranya adalah biasanya menjelek-jelekan nama baik dari lawan politiknya begitu. Ini kan tentu saja tidak beretika. Kalau yang saya tahu biasanya undang-undang yang digunakan adalah UU ITE. Apakah Anda melihat kalau di Indonesia sendiri kegiatan buzzer ini sudah dilindungi oleh legalitas yang layak atau seperti apa? Silakan Pak Heru. Ya sebenarnya kalau buzzer atau influencer mempromosikan hal-hal yang positif gitu ya, tadi untuk marketing produk segala macam sebenarnya ini tidak begitu masalah gitu ya. Cuma kan memang ketika misalnya terjadi bagaimana dia mengkomunikasikan hal-hal yang menjelekkan, termasuk menjelekkan produk lain gitu ya. Apalagi misalnya dalam konteks politik ini kan tentu tidak dibenarkan karena undang-undang pemilu kita kan juga menegaskan bahwa tidak boleh misalnya antar pasangan calon ini saling menjelek-jelekan gitu ya, saling merendahkan gitu ya. Nah, ini juga yang tentunya juga harus dihormati oleh teman-teman influencer, teman-teman buzzer gitu ya. Cuma kan memang kan masalahnya adalah tidak semua kelompok ini bisa dikendalikan gitu ya. Yang terjadi dalam pengalaman kita ada kelompok-kelompok, ada personal yang memang seolah berada di luar pasangan calon atau partai politik yang kemudian dengan seenak tanpa hati ya mungkin menjelek-jelekan atau menulis sesuatu tentang pasangan lain untuk mendowngrade gitu dengan kampanye hitam, hoax, ujaran kebencian. Ya ini memang juga tentu menjadi PR bagi kita untuk bagaimana orang-orang yang seperti ini tentu perlu dibina untuk diberikan edukasi, literasi. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa dibina ya tentunya harus ada upaya misalnya take down kontennya atau mungkin nanti juga ya mungkin ada upaya hukum juga misalnya kalau buzzer atau influencer tersebut memang sudah secara sistematis terstruktur gitu terus-menerus melakukan kampanye hitam, propaganda yang mungkin menjatuhkan lawan politik gitu ya.